Surat Shad ayat 17. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Isbir ala ma yaquluna wadhkur abdana Dawud dzal aidi innahu awwab. Isbir ala Inna sakharna al-jibala ma'ahu yusabbihna bil-'ashyi wal-ishraq. وَالطَّيْرَ
mahsyuratan kullun lahu awwab. Wa shaddadna mulkahu wa atainahu al-hikmata wa faslal khitab. Isbir ala ma yaqulun, bersabarlah atas apa yang mereka katakan. Wadhkur, dan ingatlah, abdana, kepada hamba kami, Dawuda, yaitu Daud, dzal aidi, yang memiliki kekuatan, innahu awwab, sesungguhnya ia itu adalah yang banyak kembali kepada Allah. Inna sakharnal jibala, sesungguhnya kami mudahkan gunung-gunung ma'ahu, bersamanya, yusabbihna, bertasbih, bil asyi wal isyraq, di waktu petang dan di waktu pagi. Wat tayra mahsyuratan, demikian juga burung-burung dikumpulkan, kullun lahu awwab, semua itu kepadanya mereka itu taat. Wa syaddadna mulkahu, dan kami kuatkan kerajaannya. Wa atainahul hikmata, dan kami beri kepada Daud itu kebijaksanaan. Wa faslal khitab, dan memberikan keputusan hukum. Pada pagi hari ini, dalam lembaran baru, di hari yang baru ini, kita memastikan bahwa saat ini kita berada dalam ketetapan agama Allah. Diawali dengan melaksanakan salat subuh, menyatakan bahwa diri ini masih berada dalam akidahnya, akidah yang bisa menyelamatkan kita. Dan pada halaman yang di hari yang baru ini, hari yang baru, halaman yang baru, kita pun mengawali sejarah baru. Dan sejarah baru itu kita ukir dengan melafadzkan dan membaca ayat-ayat Quran. Pastikan bahwa hari ini kita berada dalam barisan orang-orang yang ingin menggapai keridhoannya. Sebab tanpa keyakinan seperti itu, kita sulit untuk bisa berkumpul seperti ini. Setingkat Nabi saja ternyata diperintah untuk mengambil pelajaran dari nabi-nabi terdahulu. Di sini digambarkan bahwa ada 6 generasi yang sudah
terlebih dahulu bahwa mereka itu adalah golongan orang-orang yang mengingkari, yang kufur kepada Rasul yang diutus dan Nabi yang dikirim. Dan mereka pun tidak luput dari penghinaan, dan mereka pun tidak lepas dari perolok-olokan. Sampai pada ayat yang kemarin itu disebutkan, Rabbana ajil lana qittana qabla yaumil hisab. Di depan Nabi SAW mereka berani menantang, segerakanlah bagi kami bagian kami untuk disiksa itu, segerakan saja, qabla yaumil hisab, sebelum hari ditegakkannya hisaban. Artinya segerakan hari ini juga kalau memang kami ini menjadi kaum yang tersiksa. Mana siksa teh? Siksa 70. Begitu kira-kira. Dan itu adalah sebuah perolok-olokan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau Nabi saja diperolok-olokan, dijelek-jelekan, direndahkan, apalagi kita yang bukan Nabi, tapi kita mencoba ingin menyampaikan apa yang Nabi sampaikan. Kita ingin berada di barisan ini. Kita mencoba. Dan ternyata Nabi diperintahkan oleh Allah, isbir ala ma yaqulun. Bersabarlah atas apa yang mereka katakan. Tong sarwana, isbir ala ma yaqulun. Sing sabar. Nabi itu senantiasa berkeinginan agar semua yang Nabi dakwahi itu hari itu juga mengikutinya. Sama seperti halnya kita. Urang ge lamun ayeuna dicaritakeun teh kudu pok torolong. Hari ini kita menyampaikan kepada anak kita, kepada cucu kita, kepada tetangga kita. Ku abdi teh geus dibejaan, ieu anger keneh wae. Murukan urang teh teu keheul teh. Nabi ge sami. Keheul teh kitu cara teh. Kita juga sama. Geus dibejaan ti baheula. Begitu. Bosan anu ngabejaan. Nah itu. Padahal ternyata isbir ala ma yaqulun. Bersabarlah terhadap apa yang mereka katakan. Di sini ternyata ada sifat Nabi Daud yang oleh Allah disebutkan. Isbir ala ma yaqulun wadhkur abdana Dawud dzal aidi innahu awwab. Jadi dari ayat 17 sampai ayat 20 itu ada 10 sifat yang dimiliki oleh Nabi Daud alaihi salam. Dari ayat ini, isbir ala ma yaqulun wadhkur abdana Dawuda dzal aidi innahu awwab. Di situ ada 4 sifat. Yang pertama adalah as-sabru, sabar. Jadi Nabi Daud pun begitu diejek dengan ejekan yang merendahkan, dengan memperolok-olokan, isbir ala ma yaqulun. Kadaya sing sabar. Bersabarlah atas apa yang mereka katakan. Mun itu nyarekan tong dicarekan deui. Ya, tapi kita bawa saja kepada akal yang sehat. Kalau mereka ingin membunuh, begitu mereka memahami dan mengerti, ternyata Nabi tidak balas membunuh. Ada seorang yang ingin membunuh Nabi karena diberikan sayembara bahwa siapa yang membunuh Nabi,
yang berhasil, dia akan diangkat sebagai pahlawan dan akan diberi upah menjadi pembunuh bayaran. Kebetulan Nabi sedang sendirian, maka hari ini rasanya saya akan mendapatkan keuntungan. Satu, akan dinyatakan sebagai pahlawan di Quraisy ini, dan yang kedua akan mendapatkan upah. Nabi kebetulan sedang sendirian, maka dihunuslah pedang itu, kemudian diarahkan kepada Nabi. Mayyamna'uka minni ya Muhammad. Siapa yang akan menghalangi aku dari tusukan pedangku ini, wahai Muhammad? Maka pada saat itu Nabi SAW dengan tegasnya menyatakan Allah. Begitu kata-kata Allah itu disampaikan dengan kekuatan tenaga dan suara, maka ternyata jatuhlah pedang itu. Ketika jatuh, oleh Nabi diambil, lalu diarahkan. Mayyamna'uka minni ya Da'sur. Siapa yang akan menghalangi kamu dari tusukan pedangku ini, wahai Da'sur? Cik, ayeuna saha cenah rek nulungan? Ari tadi mapan Allah. Ari ayeuna saha? Ternyata la ahada. Teu aya cenah saurang oge, teu aya. Maka pada waktu itu lamun ku urang mah langsung sia cenah. Mun ku urang mah dibebas gitu aja. Tapi ternyata Nabi, makanya kalau Anda punya pedang, cik tong sok sombong dikaluar-luarkeun. Asupkeun tah. Di tengah perjalanan dia berpikir, jalma anu luhur akhlakna siga kieu ku dipayahan. Itu pertanyaan besar. Apakah orang yang memiliki akhlak terpuji seperti ini harus dihabisi nyawanya? Maka pada waktu itu, yang tadinya kuda itu, kendaraan itu diarahkan mau pulang, dia belokkan lagi menemui Nabi SAW, dan dia menyatakan 2 kalimat syahadat sebagai pertanda masuk Islam. Sifat seperti ini yang dimiliki oleh Nabi, kesabaran ini tidak akan ditemukan kecuali bagi orang yang dzu hadzin azim, memiliki kesabaran yang tinggi. Nah, pan urak mah hayang buru-buru ngabalas bongan di panjol kitu we. Bongan sia. Begitu. Urak mah hayang puas wae. Mengapa? Karena kita ini baperan. Banyak ya mengambil perasaan. Wah, urak mah kakara disebut, wah maneh mah agama anyar, oh meni punung. Punung urak mah. Ya. Seringkali orang itu memberikan stigma yang jelek kepada kita. Baru saja distigmakan dengan stigma yang jelek kepada kita, ternyata kita itu seringkali mengambil perasaan. Isbir ala ma yaqulun, bersabarlah dengan apa yang atau atas apa yang mereka katakan. Wadhkur abdana, tuh cenah, ingatlah wahai Muhammad, hamba kami. Wadhkur abdana. Daud itu sudah dinyatakan oleh Allah Abdullah. Wadhkur abdana. Tentu ketika Allah itu menyatakan dan menobatkan bahwa Daud itu adalah Abdullah, berarti ubudiyah Daud itu picontoeun. Ibadah Kangjeng Nabi Daud teh picontoeun untuk siapa? Untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu berdasarkan keterangan Nabi SAW bersabda,
Ahabbus salat ilallahi ta'ala salatu Daud. Salat yang paling disukai Allah tidak ada lagi salat Daud. Wa ahabbus siyam ilallah azza wa jalla siyamu Daud. Saum yang paling disukai ternyata saum Daud. Kana yanamu nisfal lail. Daud itu tidur pada pertengahan malam. Dan wayakumu sulusahu. Ternyata beliau itu salat malam sepertiga malamnya. Wayanamu sudusahu, dan beliau itu tidur seperenamnya. Wakana yasumu yauman wa yuftiru yauman. Beliau itu saum sehari dan buka sehari. Jadi saumnya itu selang sehari. Jadi dalam 1 tahun Nabi Daud itu saum setengah tahun. Setengahna Nabi Daud. Tina satahun teh setengahna. Sudah setengahna pan. Nu satengahna deui buka. Tidak boleh seluruh tahun itu kita saum. Jadi Daud itu sudah dinobatkan sebagai orang yang memiliki sifat ubudiyah, beribadah kepada Allah itu dengan ibadah yang kuat. Ya. Kaitan saum tadi di lembar sekarang tuh yang paling kan ada saum tasawuf. Tapi anu balasna dinten. Iya. Ada 2 penanggalan. Cuma sekarang ini tidak ribut dikarenakan bukan Ramadan, bukan Idul Fitri. Dan nu ribut nama lamun Idul Fitri. Awal Ramadan tara ribut. Walaupun ada 2 penanggalan. Nupang ribut nama Idul Fitri. Sebab Idul Fitri itu menyangkut ya lebaran. Menyangkut lebaran. Sehingga ada lebaran yang tidak jadi. Ibu-ibu sudah membuat lontong, ternyata keesokan harinya Menteri Agama tidak mengumumkan. Dan mengumumkannya hari kemudian karena malam ini tidak ada yang melihat hilal. Kan begitu. Jadi karena malam ini tidak ada yang melihat hilal di waktu maghrib, berarti digenapkan dan besoknya kita melaksanakan lebaran. Atuh ibu-ibu teh sadayana karareheul kunaon ieu lebaran teh jadi hanya karena hilal setitik rusak lontong sanusantara. Mengapa Muharram ini tidak? Karena memang pada Muharram ini walaupun ada yang meru'yat, tapi Departemen Agama tidak meru'yat. Konsekuensi dari ru'yat, maka mestinya setiap bulan harus ada yang meru'yat. Ini konsekuensinya. Mestinya setiap bulan itu mesti ada yang meru'yat. Kemudian pastikan bahwa tanggal Ayyamul Bayad itu kapan? Tanggal berapa Ayyamul Bayad itu? 13, 14, 15 Komariah itu bertepatan dengan tanggal berapa Masehi? Tanggal berapa Syamsiyah? Oleh karena itu, pada saat sekarang pun dikarenakan ya hanya berdasarkan hisab, tidak berdasarkan ru'yat, selama kriteria penetapan awal bulan itu berbeda-beda, pasti akan ada yang berbeda. Maka pastikan untuk Almanak Islam 1442 Hijriyah di kalender kita, ternyata tanggal 1 bulan Muharram itu bukan hari Kamis, melainkan hari Jumat.
Dengan memastikan hari Jumat berarti 9-10 itu Sabtu Ahad. Begitu, yaitu tanggal 29-30. Begitu. Jadi insya Allah hari ini hari Kamis, berarti besok Jumat itu tanggal 28, nah 29 Sabtu dan 30 hari Ahad, maka kita akan melaksanakan Tasu'a Asyura. Ya. Puasa ini di masyarakat itu timbul kontroversi mengenai hadis Muslim tentang bahwa saum yang terbaik setelah Ramadan adalah saum di bulan Muharram. Ya, Asyura. Nah itu dia berpendapat bahwa saum bulan Muharram berarti asal Muharram aja. Asal Muharram dia tahu. Nah ini gimana? Ya, kan di situ disebutkan Asyura. Disebutkan Asyura kan. Di Muslimnya belum ada, Pak. Ya. Artinya ya. Jadi di situ kan ada Asyura. Jadi yang mutlak itu berlaku dalam kemutlakannya, tapi begitu ada yang khusus, yang mentakyid, maka tentu yang hamul mutlak alal muqayyad wajibun. Sebab kalau kapan saja, ya Nabi melaksanakan waktu itu kapan? Dan ternyata ada hadis yang menyatakan tanggal 9, tanggal 10. Bahkan Nabi tidak pernah melaksanakan tanggal 9. Cuma andai kata tahun depan itu aku bertemu lagi, maka aku akan saum pada tanggal 9-nya. Nabi menyuruh untuk melaksanakan saum pada tanggal 10-nya dan berbedalah dengan orang Yahudi. Begitu. Jadi kalau sembarangan tanggal Muharram, ya berarti kapan itu? Ya sembarang saja. Di situnya pasti disebutkan sembarang saja. Ini kata sembarangnya saja tidak ada, sebagaimana tidak menyebutkan di hadis tersebut sembarang dan tidak menyebutkan juga dan menentukan kapan. Tapi dalam hadis-hadis yang lain itu ternyata ditemukan bahwa Nabi melaksanakan saum pada tanggal 10. Kemudian Daud alaihissalam itu memiliki kekuatan ala ada'it ta'ah, yaitu memiliki kekuatan untuk melaksanakan ketaatan wal ihtiraz anil ma'asi dan mencegah kemaksiatan. Sehingga di sini disebut dzal aidi innahu awwab. Awwab di sini adalah ar-raja ila ta'atillah fi umurihi kulliha, yaitu selalu saja mengembalikan itu kepada ketaatan terhadap Allah Ta'ala, sehingga innahu awwab. Jadi sabar, ubudiyah, kekuatan dalam melaksanakan ketaatan, dan innahu awwab, selalu saja segala sesuatu itu, apakah ini untuk taat kepada Allah atau untuk maksiat. Itu 4 sifat. Dan yang kelimanya adalah tasbihul jibal wat tair. Ternyata Allah mudahkan gunung-gunung serta burung-burung itu taat kepada Daud. Inna sakharnal jibala ma'ahu yusabbihna bil asyi wal isyraq. Pagi dan petang gunung-gunung itu bertasbih. Begitu juga burung-burung itu menjadi tentara Daud. Wat tayra mahsyuratan kullullahu awwab. Kami mudahkan burung-burung itu berkumpul
semuanya kepada Daud itu taat. Jadi keenam tasbih al-jibal wat tair, yaitu bertasbihnya gunung-gunung dan burung serta burung-burung. Yang kedelapannya burung-burung taat kepada Daud. Ya, ketujuhnya yang kedelapan wasyadadna, kami kuatkan mulkahu, kerajaannya, sehingga di sini disebut kuwatul mulki, kekuatan kerajaannya. Yang kesembilan di sini disebutkan wa atainahul hikmata, kami beri kepada Daud itu kenabian, yaitu kekuatan akal, kecerdasan, ilmu, keadilan, serta hukum yang ditegakkan. Dan yang terakhir, husnul fasli fil khusumat, bahwa Daud itu diberi kecerdasan, diberi sifat oleh Allah untuk bisa memutuskan apabila ada persengketaan, konflik di kalangan umatnya. Jadi ketika ada perseteruan di kalangan umat, ada konflik, maka Daud itu diberi hikmah, diberi faslal khitab, bagaimana cara memutuskan apabila ada konflik itu. Maka Daud itulah yang memberikan keputusan, memberikan ketetapan hukum, bagaimana sebetulnya apabila ada di antara dua yang berperkara. Begitu. Kumaha lamun aya dua anu berperkara, bagaimana caranya untuk mengambil keputusan. Nah, pada Daud itu memiliki. Nah, 10 sifat ini oleh Allah Subhanahu wa taala dikemukakan bahwa tuturkeun Daud. Daud itu adalah isbir ala ma yaqulun wadhkur abdana Dawuda dal aidi innahu awwab. Inna sakharnal jibala ma'ahu yusabbihna bil asyi wal isyraq wat tayra mahsyuratan kullahu awwab wa syadadna mulkahu wa atainahul hikmata wa faslal khitab. Sampai nanti apakah belum ada keterangan yang datang kepadamu, ada yang ya berseteru di kalangan umatnya, dan oleh Daud itu diluruskan begini ya. Lamun aya anu parasehat teh kumaha ye? Teu ponteng kanu koneng, teu cuwet kanu hideung. Membela yang benar, bukan membela yang bayar. Gitu. Teu cuwet kanu hideung, teu ponteng kanu koneng. Bukan membela yang bayar, tapi membela yang benar. Beginilah, inilah Daud itu. Jadi wadkur abdana Daud dal aidi innahu awwab. Jadi setingkat Nabi saja sok cenah tuturkeun ieu. Ta urang ge ayeuna tuturkeun Muhammad kalau kita ingin selamat. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam telah membangun dirinya menjadi sosok manusia yang berhasil. Yang berhasil apa? Berhasil menjadi sosok manusia yang layak dan pantas mendapatkan rahmat dan karunia Allah. Kalau kita ingin agar menjadi sosok manusia yang mendapatkan rahmat dan karunia Allah, ikuti Muhammad. Makanya di awal tadi kita mengungkapkan bahwa hari ini kita menyatakan dalam lembaran baru, di hari yang baru, abdi Gusti aya dina katetepan agama Gusti. Ini adalah wujud dari doa kita, sabit qalbi ala dinik. Kita tidak punya niat untuk keluar dari agama ini, dari keyakinan ini. Makanya di halaman sejarah baru dalam hidup kita, kita awali sebelum kita bekerja, sebelum kita mengais rezeki, hakikat rezeki yang utama adalah ini. Kita berkumpul ini merupakan hakikat rezeki yang sesungguhnya. Ayeuna ayeun bade ka toko, bade ka pasar, bade ka pasir, bade ka kantor, maka itu pun adalah bagian dari sejarah hidup kita. Tidak ada lagi hari Kamis yang ini kecuali ngan ieu-ieuna. Kamis nu engke bukan Kamis yang ini, dan Kamis yang kemarin
bukan hari Kemis yang ini. Lah engke ge aya Kemis deui, Kemis nu engke teh sanes nu ayeuna. Ini Kamis yang baru. Kita tidak tahu apa yang terjadi di hari ini. Seperti kita tidak tahu apa yang terjadi di hari esok. Ieu teh nupang haneutna, nupang anyarna. Dan hari ini adalah hari lembaran baru. Cari rezeki yang Allah akan berikan kepada kita. Urang teh bade di pasian sabaraha dinten ieu teh ngan nu pasti mah ternyata kita sudah mengawali dengan membaca dan mendekatkan diri pada sumber-sumber hidayah, sumber petunjuk, yaitu Quran. Surat Shad ayat 17 sampai ayat 20. Ieu teh pan sabaraha ayat. Tapi batur pantes ayat-ayat aja. Walaupun namanya ayat. Wallahu a'lam bishawab.